Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Nur Latifah dengan NIM 123208036. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Virtual Laboratorium berorientasi keterampilan berpikir kritis siswa pada materi literasi asam basa. Untuk yang pertama, di sini terdapat latar belakang, yaitu permasalahan dari penelitian ini, yaitu pembelajaran literasi asam basa saat ini masih didominasi pendekatan prosedural. Kemudian pemahaman konsep siswa terhadap materi literasi asam basa ini terbilang rendah, dan keterampilan berpikir kritis siswa belum berkembang optimal akibat keterbatasan praktikum konvensional. Kemudian celah pada permasalahan tersebut yaitu belum tersedianya media virtual lab yang mengintegrasikan pretest dan juga post-test sebagai bagian dari desain pembelajaran yang selaras dengan scaffolding kognitif keterampilan berpikir kritis selama proses eksperimen literasi berlangsung. Kemudian adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu pengembangan media pembelajaran virtual lab berorientasi keterampilan berpikir kritis tersebut diintegrasikan dengan simulasi literasi asam basa dengan scaffolding kognitif berbasis indikator berpikir kritis untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan dari analisis siswa. Kemudian rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, bagaimana tampilan media pembelajaran virtual lab tersebut, kemudian bagaimana hasil uji validasi media pembelajaran virtual lab tersebut, dan bagaimana hasil uji kelayakan media pembelajaran virtual lab tersebut. Adapun selaras dengan tujuan penelitian ini, maka yang pertama yaitu mendeskripsikan tampilan media pembelajaran virtual lab, kemudian menganalisis hasil uji validasi media pembelajaran virtual lab, serta menganalisis hasil uji kelayakan media pembelajaran virtual lab agar dapat meningkatkan kualitas dari media pembelajaran tersebut. Adapun manfaat penelitian dari judul ini yaitu sebagai solusi keterbatasan praktikum profesional serta sarana peningkatan pemahaman siswa dan penalaran ilmiah siswa. Kemudian penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan IPA melalui penyelidikan model media pembelajaran yang mengintegrasikan simulasi eksperimen yang relevan bagi pengembangan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya ada kerangka pemikiran di mana pada permasalahan tadi yaitu dengan rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa pada materi literasi asam basa akibat keterbatasan praktikum secara konvensional, ini mendorong media virtual lab ini menjadi interaktif dan lebih berorientasi pada keterampilan berpikir kritis pada level kognitif C4 sampai C6, di mana tujuannya untuk meningkatkan pemahaman konsep dan penalaran ilmiah siswa. Adapun diagram dari kerangka pemikiran ini, yang pertama yaitu karakteristik media pembelajaran virtual lab. Yang pertama terdapat inovatif, tentunya interaktif, bermakna dapat dipahami dengan mudah oleh siswa, kemudian percobaan secara mandiri oleh siswa sehingga siswa dapat mengulang percobaan tersebut secara mudah, kemudian mengeksplorasi banyak variabel. Seperti yang kita tahu, dalam literasi asam basa itu terdapat indikator, burel, volume, dan perubahan pH. Kemudian memahami hubungan teori dan praktik virtual. Jadi siswa dapat memahami ketika dia melakukan suatu praktik untuk membuktikan suatu teori, jadi dapat merelevansikan si teori tersebut dengan praktik. Kemudian keterampilan berpikir kritis di sini
terdapat level kognitif C4 sampai C6. Yang pertama yaitu menganalisis, kedua mengevaluasi, kemudian yang terakhir itu menciptakan, menyimpulkan dan merefleksikan apa yang telah siswa lakukan di virtual lab tersebut. Kemudian ada indikator konsep literasi asam basa. Yang pertama ada teori literasi asam basa, yaitu teori Lewis, kemudian ada Bronsted-Lowry, dan teori. Selain itu terdapat jenis literasi asam basa, literasi asam kuat dengan basa kuat, kemudian asam lemah dengan basa kuat, dan basa kuat dengan asam kuat, seperti itu. Kemudian jenis kemudian volume titran, kemudian ada perubahan pH, titik ekuivalen yang dimana akan menentukan suatu kurva titrasi. Kemudian ada bagian visualisasi virtual lab, di mana dengan alur media yang pertama ada pretest diisi dengan soal-soal, kemudian ada simulasi virtual lab, bagaimana siswa melakukan simulasi dengan drag and drop pada virtual lab tersebut. Kemudian ada post test diisi juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang memicu keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada ringkasan kajian pustaka dari penelitian ini sesuai dengan variabel judul ini. Yang pertama ada virtual laboratorium, yaitu media pembelajaran berbasis simulasi digital yang memungkinkan peserta didik ini melakukan praktikum secara aman, interaktif, kemudian fleksibel, dapat dilakukan di manapun tanpa keterbatasan laboratorium secara fisik. Kemudian keterampilan berpikir kritis, di sini siswa harus memperoleh kemampuan menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mengambil keputusan berbasis bukti yang menjadi kompetensi utama pembelajaran sains abad ke-21. Adapun materi literasi asam basa, yang pertama terdapat materi kimia analisis kuantitatif yang menuntut pemahaman konsep, kemampuan analisis kurva, serta penalaran kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Selanjutnya di sini terdapat penelitian yang relevan. Yang pertama dari Putri dan Kurniawati, di mana penggunaan virtual lab pada materi literasi asam basa ini lebih efektif daripada pembelajaran konvensional dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian ada dari Ambarita, di mana modul terintegrasi virtual lab ini efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian ada dari Purwanto, Abu Bakar, Lutfi, dan Hendrajati, Lestari, dan Aslam dan kawan-kawan, serta Lopiani dan kawan-kawan. Semuanya ini cenderung membahas bagaimana ketika sebuah virtual laboratorium ini dapat mengintegrasi, dapat meningkatkan kemampuan keterampilan berpikir kritis siswa dengan keterbatasan dan kekurangannya masing-masing. Untuk selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan design based research atau DBR dengan model pengembangan EDGI, di mana terdapat tahap yang dibatasi hanya pada tahap analisis, desain, dan pengembangan. Analisis, kemudian desain, dan pengembangan. Yang kedua ada subjek penelitian. Di sini terdapat 3 subjek. Yang pertama ada ahli media, kemudian ada ahli materi. Setelah itu peserta didik kelas 11 SMA atau MA. Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada analisis konsep, kemudian peta konsep, rubrik berpikir kritis, flowchart, storyboard, angket uji validasi, dan angket uji kelayakan. Yang keempat ada prosedur penelitian. Di sini terdapat 3 prosedur. Ada analisis, di mana
kita melakukan penyusunan indikator berpikir kritis pada level kognitif C4 sampai C6. Setelah itu merancang peta konsep. Pada tahap perancangan, kita melakukan penyusunan desain media virtual laboratorium melalui flow chart dan storyboard yang menggambarkan bagaimana alur penggunaan media. Yang terakhir ada pengembangan, di mana pembuatan media virtual lab kemudian divalidasi oleh ahli dan juga ahli media dan ahli materi. Setelah itu revisi produk serta uji kelayakan. Untuk yang kelima ada teknik pengumpulan data. Jadi seluruh data itu dikumpulkan melalui angket uji validasi oleh validator dan angket uji kelayakan oleh peserta didik untuk menilai validitas dan kelayakan media pembelajaran. Adapun teknik dari analisis data di sini terbagi menjadi dua, ada data kualitatif berupa saran dan masukan dari validator serta peserta didik dianalisis secara deskriptif sebagai dasar perbaikan media. Kedua ada data kuantitatif, di mana data ini dianalisis menggunakan skala Likert dan presentasi kelayakan untuk menentukan tingkat validitas dan kelayakan media virtual lab. Untuk yang terakhir, di sini terdapat agenda penelitian, di mana penelitian ini akan dilakukan selama 6 bulan dengan kurang lebih 20 tahapan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.